Mana yang diatur manusia yang teratur? Tunjukkan sama saya. Polisi ngatur lalu lintas, terima kasih Bapak Polisi. Diatur sedemikian rupa, satu arah, tidak boleh belok, tidak boleh parkir. Diatur semuanya itu lalu lintas itu. Satu arah, dengan lampu merah, kuning, hijau. Tapi nyatanya tabrakan jalan terus. Mengapa? Yang mengatur manusia, kemampuannya terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur bulan, mulai bulan Sabit menjadi bulan purnama, kembali kepada bulan Sabit. Sudah berapa miliar tahun, tidak pernah keliru, Bu. Itu keajaiban. Tidak pernah sekali-kali lalu timbul purnama, tidak didahului dengan hilal, tidak ada itu. Mesti hilal, purnama, kembali, hilal, purnama, kembali, sekian miliar tahun. Dengan kecepatan sekian ribu kilometer. Itulah kekuasaan Allah. Matahari berputar dari sebelah timur ke sebelah barat sudah sekian miliar tahun. Dan semuanya tepat waktu. Kalau dikatakan maghrib misalnya sekarang jam 6.20 menit, 16 menit, tepat. Tidak pernah keliru. Sudah sekian miliar tahun. Siapa yang mengatur? Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang memberangkatkan Nabi Muhammad dari Mekah Baitul Maqdis ke langit yang ketujuh. Kalau Allah yang memberangkatkan, maka Isra Mi'raj ini menjadi masalah kecil bagi Allah. Kecil bagi Allah. Apa artinya Allah memindah Nabi Muhammad dari Mekah Baitul Maqdis ke ketujuh? Mengatur alam semesta yang begitu hebat. La ya'udu hifduhuma wa huwal aliyul azim. Tidak ada kesulitan Allah mengatur langit dan bumi, tidak ada kesulitan bagi Allah. La ya'udu hifduhuma. Dialah yang memberangkat Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis. Bukan Amerika yang memberangkatkan. Bukan Rusia yang memberangkatkan. Yang memberangkatkan itu pencipta alam semesta yang maha agung, yang maha kuasa. Maka kalau diukur dengan kekuasaan Allah, Isra Mi'raj bagi Allah kecil. Nah, itulah saya tanamkan kepada saudara, jangan diukur dengan akal manusia. Kalau kita lalu mau memikirkan ciptaan Allah, berapa kali ibu mau subhanallah? Dari tadi saya pikirkan dari cakrawala yang besar, sekarang ibu pikirkan makhluk Allah yang paling kecil namanya semut. Pikirkan lagi semut yang paling kecil. Yang dia berjalan di tembok tentu punya roh. Dia makan, dia buang air besar. Kira-kira perutnya kayak apa, pencernaannya kayak apa. Pikirkan semut itu. Otak saudara tidak sampai. Tidak sampai mikirkan semut itu. Bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana bernapasnya, di mana paru-parunya. Kecilnya saja. Lebih kecil dari titik. Titik masih besar. Lah ini ukurannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saudara sudah memikirkan makhluknya saja tidak sampai. Saudara tahu bunglon. Bunglon ada di daun warnanya hijau. Turun ke tanah warnanya jadi coklat. Bagaimana proses kimianya? Warna hijau tadi hilang, kemana larinya? Datangnya warna coklat tanah itu dari mana datangnya? Buka otak Anda. Tidak akan sampai. Itu kekuasaan Allah semuanya. Allah belajar sama saudara-saudara, belajar sama burung merpati. Subhanallah, subhanallah. Burung merpati dijadikan alat untuk main judi. Perempuannya dipegang, deret sampai 10 perempuan. Yang jantan dilepas dari jauh. Dia naik ke atas. Dia lihat mana yang istri saya.
Begitu hinggap tidak pernah keliru sama istri orang. Pak Haji pernah keliru enggak? Pernah keliru enggak? Merpati enggak pernah keliru. Begitu tek, mesti istrinya. Enggak pernah kepada istri orang. Subhanallah, siapa yang mengajar itu? Kalau kita pikirkan semua binatang, termasuk gajah, subhanallah. Jangan kau melihat gajah sedang bermain dengan perempuannya. Pasti kau dikejar. Dia merasa malu. Mau bersetubuh dengan istrinya dilihat orang. Dia merasa malu. Dia di tempat yang sepi. Subhanallah, subhanallah. Manusia sudah terang-terangan berzina di tempat pelacuran. Ini kekuasaan Allah semuanya. Kita pikirkan setiap binatang. Saya pikirkan setiap binatang itu. Kita berpikiran ayam jago. Subhanallah. Kalau kita hidup di kampung, kalau jam 12 malam mesti ada ayam yang berkeluru. Ramainya ayam berkeluru jam 3. Memuncaknya sebelum subuh. Sebelum subuh hampir semua ayam jantan itu berkeluru. Selesai subuh, nggak ada ayam berkeluru itu. Betul yang saya katakan? Itu ayam, Bu. Ada hikmahnya. Jam 12 dia berkeluru, udzukurullah. Ingat kau kepada Allah. Kan bunyinya kita ayam. Udzukurullah. Ya. Kan begitu bunyi ayam itu. Ingatlah kau kepada Allah. Menjelang jam 3, waktu sahur, waktu duha, waktu tahajud, dia ramai. Sambut menyambut di kampung itu, ayam jantan itu. Puncaknya bunyi yang paling nyaring sebelum sholat subuh. Begitu orang selesai sholat subuh, tidak ada ayam jago berkeluru itu. Selesai tugas saya, membangunkan engkau manusia, untuk ingat kepada Tuhanmu. Banyak binatang-binatang yang bisa kita pelajari. Dicari hikmahnya. Sangat banyak setiap binatang itu. Itulah yang maha kuasa yang menjalankan Nabi Muhammad. Jadi kalau yang menjalankan Allah, tidak ada keraguan-raguan. Allah bisa berbuat apa saja. Innama amru idza aradasan ayyakula lahu kun fayakun. Menciptakan alam semesta dengan isinya tidak ada kesulitan bagi Allah. Apalagi hanya memindah Nabi Muhammad dari Mekah Baitul Maqdis naik ke langit 7 bagi Allah sangat kecil. Bagaimana? Mantap? Iya. Jadi kalau saudara ngundang kiai, setelah kiai pidato saudara jadi bingung, itu kiai Yahudi. Lah kok kiai pidato membuat umat jadi bingung? Menjadi umat bikin tanda tanya. Itu bukan kiai. Kiai itu membawa umat kepada supaya mantap kepada persoalan yang di hadapan ini. Saudara supaya mantap bahwa Isra Mi'raj itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, bukan pekerjaan Nabi Muhammad. Bukan pekerjaan mereka Jibril. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dialah Allah yang menjalankan Muhammad pada waktu malam. Dikatakan bi abdihi, dengan hambanya, bukan dengan rohnya. Subhanalladzi asra biruhihi, tidak bi abdihi, hambanya, berarti jasadnya. Kalau rohnya tidak usah ditulis di Quran, tidak aneh. Kalau rohnya biasa, Supran Makmun mampu. Saya tidur di Kebayoran Baru. Tiba-tiba perasaan saya naik taksi ke
lapangan terbang Soekarno-Hatta. Sampai depan itu saya check in. Kemudian saya masuk ke pesawat. Saya naik pesawat menuju Jeddah. Sampai di Jeddah saya turun. Saya mencari taksi limusin untuk menuju ke Mekah. Sampai di Mekah saya masuk ke hotel. Sampai di hotel saya mandi bersih. Turun saya ingin tawaf. Akhirnya saya tawaf di Ka'bah. 3 kali putaran saya kaget. Tiba-tiba saya berada di tempat tidur di Kebayoran Baru. Apa namanya? Nah, apa namanya? Jangan kau anggap nabimu mimpi, goblok. Jangan pidato macam-macam. Jangan kau anggap nabimu mimpi. Kalau mimpi tidak ada persoalan. Siapapun mampu. Syukran Makmun, Jakarta, Jeddah, Mekah, kembali. Sehingga timbul pertanyaan, mimpi itu perlu waktu apa tidak? Kalau perlu waktu, Syukran Makmun tidak mungkin. Dari Jakarta ke Jeddah, bolak-balik. Tahu-tahu begitu kaget, di atas tempat tidur. Padahal baru tawaf. Itu masalah mimpi. Bisa terjadi sekaligus. Itu dengan kekuasaan Allah. Lah kalau Nabi Muhammad mimpi, ya nggak usah ditulis, nggak usah diperingati, biasa. Mungkin Ustaz Hendra pernah umroh mimpi. Bisa terjadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah menjalankan itu bersama hambanya. Bi abdihi itu jelas bahasanya. Jangan dikarang-karang. Rasulullah Isra itu dalam keadaan rohnya saja. Kalau roh nggak perlu kendaraan. Mengapa dikasih kendaraan buruk? Karena jasadnya perlu kendaraan. Jadi kalau mau bicara Isra Mi'raj, pahami ayat Qur'annya itu. Minal lailan, pada waktu malam, artinya di situ ismun nakiroh. Berarti perjalanan tidak sampai 1 malam, sebagian malam. Ba'da isya sampai sebelum subuh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Perjalanan itu dari Mekah sampai perjalanan daratnya dari Mekah sampai Baitul Maqdis. Yang Allah kasih keberkahan sekitar Baitul Maqdis ini. Apa maksudnya dikasih keberkahan sekitar Maqdis itu? Banyak para nabi dan para rasul diangkat oleh Allah di sekitar Baitul Maqdis. Termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya. Nah, di situ maksudnya barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk apa Allah mengadakan Isra Mi'raj? Ustadznya jangan ngarang. Jangan bikin narasi sendiri. Jawabannya Al-Quran. Linuriyahu min ayatina. Karena Allah, karena kami, kata Allah, ingin memperlihatkan kepada hambaku yang bernama Muhammad ini min ayatina, dari sebagian kecil dari kekuasaan Allah. Allah ingin kepada Nabi Muhammad, inilah Muhammad, kekuasaanku yang paling kecil. Memindahkan kau dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini di antara kekuasaan saya yang paling kecil. Min ayatina, dari sebagian kekuasaan Allah. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar terhadap si kafir-kafir, si munafik-munafik yang tidak membenarkan Isra Mi'raj. Dan Allah Maha melihat kepada mereka-mereka yang murtad karena Isra Mi'raj. Mereka kembali jadi kafir karena Isra Mi'raj. Karena itu diukur oleh otaknya, tidak diukur dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah mengadakan itu? Untuk memperlihatkan sebagian kecil kekuasaan Allah. Karena apa?
pada waktu itu disebut tahunnya Amul Huzni, tahun berduka cita bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa berduka cita? Istri tercintanya, Bu, yang mengorbankan segala kekayaannya untuk biaya Islam. Itulah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebagai pedagang besar, pedagang import ekspor. Siti Khadijah itu berdagang antar negara, bukan berdagang di pasar Mekah, tapi berdagang antar negara, ngambil barang dari Syria, dibawa ke Yaman, dari Yaman ke Mekah. Seorang wanita yang kaya, semua kekayaan untuk membiayai Islam, meninggal pada tahun itu. Bagaimana tidak sedih Rasulullah? Kita saja ditinggal istri, sedih. Apalagi Rasulullah ditinggal Siti Khadijah, yang kaya, yang mengorbankan kekayaan untuk perjuangan Islam. Semua kekayaannya dipergunakan untuk perjuangan Islam. Itulah Siti Khadijah radhiyallahu anha, wafat pada tahun itu. Pada tahun itu wafat pula pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib orang yang disegani oleh bangsa Quraisy, sehingga Abu Thalib banyak melindungi Rasulullah daripada serangan-serangan bangsa Quraisy. Istri tercintanya yang kekayaannya semuanya untuk Islam, pamannya yang berwibawa, meninggal dunia. Siapa yang tidak sedih? Tengah-tengah kesedihan itulah Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad kekuasaannya. Yang di belakangmu Muhammad bukan Khadijah, yang di belakangmu Muhammad bukan Abu Thalib. Di belakangmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya perlihatkan malam ini pada kau. Sebagian kecil kekuasaan saya. Tidak usah khawatir kau dengan meninggalnya istrinya. Tidak usah khawatir kau dengan meninggal pamannya. Saya di belakangmu. Subhanallah. Mantap tidak? Mantap tidak? Nah, apa yang kita ambil pelajaran dari Isra Mi'raj ini? Kita ambil pelajaran di dalam kitab Dardir. Di situ ditulis bahwa malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke sumur Zamzam. Dibelah dadanya, diisi iman, diisi tabah, diisi sabar, diisi hikmah. Timbul pertanyaan, apakah hati Rasulullah kita itu kotor? Apakah hati Rasulullah kita itu imannya lemah? Apa hati Rasulullah kita itu tabahnya lemah? Tidak. Rasulullah imannya kuat, sabarnya kuat, tabahnya kuat. Mengapa digambarkan semacam itu? Ini untuk dijadikan pelajaran kepada orang Pademangan. Hai orang Pademangan, lihat nabimu sebelum mengadakan perjalanan jauh, siapkan imannya, siapkan sabarnya, siapkan tabahnya. Karena apa? Dalam perjalanan nanti banyak rintangan-rintangan, banyak godaan-godaan yang memerlukan ketabahan, yang memerlukan keimanan. Maka orang Pademangan, kalau kau mau pergi ke Bandung, siapkan duitnya. Jangan hanya duitnya saja orang Pademangan, siapkan imanmu, siapkan takwamu. Dalam perjalanan ke Bandung, banyak godaan-godaan supaya kau selamat dalam perjalanannya. Bagaimana? Iya. Nah, ini pelajaran yang paling indah. Dibangun dulu hatinya. Maka malam hari ini jangan hanya cerita Nabi Muhammad dioperasi. Mari kita semuanya siap malam ini untuk dioperasi. Yang mau jadi kiai, yang mau jadi mubaligh, operasi dulu. Untuk apa jadi mubaligh?
Apakah kau berdakwah sebagai mata pencaharian? Salah besar. Mata pencaharian itu berdagang. Mata pencaharian itu bertani. Mata pencaharian itu kerja. Apa pegawai negeri, apa buruh. Berdakwah itu merupakan ibadat kewajiban kepada Allah. Bukan niat untuk dijadikan penghidupan. Adapun hadiah-hadiah yang diberikan oleh masyarakat itu suatu hal yang wajar. Jadi kalau saudara kayak saya nanti dikasih salaman template, itu bukan honor. Rugi kalau itu honor. Pahala yang dijanjikan oleh Allah jauh lebih daripada honor itu. Itu cuman hadiah dari masyarakat. Hadiah itu wajar. Di dalam hadis misalnya Rasulullah bersabda, la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan makan hartamu itu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sisihkan sebagian hartanya, berikan kepada orang yang sholat tahajud itu. Berikan kepada orang yang negakkan agama itu. Makanlah hartamu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kadang-kadang terbalik. Cari duit sulit. Kepanasan, kedinginan. Giliran mantu dengan anaknya yang diundang konser. Joget di atas panggung setengah telanjang. Kadang-kadang sambil mabuk-mabukan. Dibayar oleh saudara. Siapa Ustadz ini? Apa? Pak Walio. Dibayar oleh dia 50 juta, 100 juta. Kasihan ya Allah. Carinya duit susah. Carinya harta susah. Kemudian dimakan sama orang yang tidak sholat. Dimakan sama orang yang mabuk-mabukan. Saya kasihan. Kalau yang makan orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ahli sujud. Yang ahli tahajud. Saudara dapat pahala. Supaya saudara kasih sarung sama saya. Misalnya. Kasih sarung sama saya. Saya pakai untuk tahajud. Saya pakai untuk sholat duha. Saya pakai untuk ngaji. Alangkah besarnya pahala saudara memberikan sarung sama seorang ustadz. Misalnya. Lah itu saya jelaskan secara agama. Nah kalau namanya hadiah, jangan menentukan. Kalau menentukan itu bukan hadiah. Jual beli. Jadi kalau ada ustadz pasang tarif, itu namanya bukan ustadz, taksi. Nggak usah pakai tarif. Masyarakat sudah paham kok. Betul apa tidak? Mesti kasih hadiah. Itu namanya hadiah. Bukan mata pencaharian. Operasi dulu hatinya mau jadi kiai. Apa mau jadi kiai untuk mencari kemewahan? Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya, tanda-tanda ulama su itu alladzina kana qasdum bil ilmi aljah. Ulama su itu diantara ulama su tanda-tandanya dia mempergunakan ilmu agamanya untuk mencari kemewahan hidup. Tanda-tanda ulama su itu mempergunakan agamanya untuk mencari kedudukan dan jabatan. Itulah ulama su. Jelas. Operasi dulu. Mau jadi bupati. Operasi dulu. Untuk apa jadi bupati? Operasi dulu. Mau jadi gubernur? Operasi dulu. Mau jadi presiden? Operasi dulu. Menjadi menteri? Operasi dulu. Mau jadi DPR? Operasi dulu. Berapa banyaknya ketika kampanye kayak membela rakyat. Tetapi setelah mendapatkan kedudukan dan jabatan, justru merampok duit rakyat. Seolah-olah ganti pemilu hanya ganti giliran ngerampok. Nah, kita doakan mudah-mudahan Pak Prabowo sekarang
betul-betul berani dan mengadakan perubahan. Kami di belakang Pak Prabowo. Selama Pak Prabowo membela rakyat. Kalau tidak bela rakyat, ya tidak. Nah ini saudara-saudara, operasi dulu. Yang mau jadi presiden, operasi. Yang mau jadi anggota DPR, operasi. Kuatkan imannya, tabahkan imannya, sabar dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan. Karena nanti di kantor banyak godaan-godaan. Kalau sudah dioperasi, jadi DPR, insya Allah DPR yang benar. Jadi bupati yang benar. Jadi gubernur yang benar. Jadi presiden yang benar. Jadi jenderal yang benar. Mengapa? Sebelum jadi jenderal, sebelum jadi bupati, sebelum jadi gubernur, isi hatinya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang takut berbuat kemungkaran, itulah yang kita jadikan pemimpin. Inilah pelajaran Isra Mi'raj yang sangat indah. Kalau kita cerita Rasulullah yang dioperasi, sekarang kita operasi diri kita masing-masing. Mari kita bersihkan hati kita, niat kita, kesabaran kita, dan ini pun dalam Isra Mi'raj oleh Allah diperlihatkan apa yang dihadapi godaan Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Itulah sekarang yang dihadapi Syukran Makmun dan seluruh umat Islam. Digambarkan dalam Isra Mi'raj itu, setelah Rasulullah keluar dari kota Mekah, dicegat oleh Ifrit dalam kitab Dardir yang saya baca berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicegat oleh Ifrit, Muhammad stop. Rasulullah tidak menoleh. Rasulullah tanya, Jibril, siapa itu? Itu Ifrit, iblis Rasulullah. Seandainya engkau menoleh Rasulullah, maka umatmu di Pademangan akan tergoda oleh iblis. Rasulullah tidak noleh pun, orang Pademangan sudah banyak yang tergoda oleh iblis. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Seandainya Rasulullah noleh, barangkali orang Pademangan sudah jadi iblis semua. Ini pelajaran Isra Mi'raj ini. Mengapa kiainya tidak cerita yang begini? Judulnya Isra Mi'raj, ceritakan Isra Mi'raj itu. Seorang wali min awliyaillah bernama Ibrahim bin Adham ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, mengapa setan-setan di akhir zaman kok tidak banyak yang berupa manusia untuk menggoda manusia? Tidak seperti zaman Nabi Ibrahim, tidak seperti zaman Nabi Musa. Banyak iblis-iblis berupa manusia untuk menggoda manusia. Mengapa di akhir zaman kok setan-setan tidak banyak yang berupa manusia untuk menggoda manusia? Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Setan-setan di akhir zaman sudah tidak perlu lagi berupa manusia karena manusianya sudah melebihi setan, khususnya perempuan. Mau marah ibu. Saya bilang perempuan, bukan ibu. Perempuan itu di Surabaya ada, di Malang ada. Bukan ibu aja perempuan. Bagaimana iblis mau berupa manusia? Manusia sudah berlebih iblis. Contohnya perempuan. Coba lihat di film-film itu. Buka aurat. Jangan di film-film. Jalan aja ke kota. Kau akan lihat anak perempuan yang pakai celana pendek. Bukan di dada, bukannya di dada, dadanya dibuka. Apa maksudnya? Hai perempuan, tolong jawab pertanyaan saya. Apa maksudmu? Kau pamerkan pahamu di depan laki-laki. Hai perempuan, apa maksudmu? Kau buka dadanya. Kau perlihatkan auratnya kepada laki-laki. Apa maumu perempuan? Maka kata iblis, tidak perlu saya berupa manusia. Manusianya sudah melebihi iblis. Bagaimana? Mantap. Maka kita sadar sekarang, musuh yang kita
yang kita hadapi godaan iblis. Supaya selamat dari godaan iblis, imannya perkuat, takwanya berkuat, sabarnya berkuat, akan selamat daripada godaan iblis. Ini orang Pademangan, hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini. Kemudian Rasulullah berjalan lagi terus, dicegat lagi. Muhammad, stop. Siapa itu Jibril? Itu orang Nasrani Rasulullah. Alhamdulillah kau tidak menoleh. Seandainya kau menoleh, umatmu aja jadi Kristen semua. Rasulullah tidak noleh pun, umat Islam yang jadi Kristen ada. Karena sembako, karena bantuan sosial. Betul apa tidak? Seandainya Rasulullah noleh, kira-kira bagaimana? Lah kita sadar sekarang. Maka saya himbau, mari kita hidup rukun di Indonesia ini. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad. Bagi saudara yang pernah berkata semua agama sama, semua agama benar, malam ini saudara tobat kepada Allah. Saudara sudah murtad, sudah kafir. Membenar agama selain Islam itu kafir. Yang benar itu hanya agama Inna dina indallahil Islam. Tapi kita wajib hidup rukun, saling hormat menghormati, saling harga merata umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Rasulullah berangkat lagi, ditegur lagi, Muhammad stop. Rasulullah tidak noleh. Siapa itu Jibril? Itu orang Yahudi. Rasulullah, seandainya kau menoleh, umatmu akan jadi Yahudi semua. Alhamdulillah kau tidak noleh. Tidak noleh pun masih ada yang otaknya otak Yahudi. Iya, saya tahu. Yang berkata semua agama sama, semua agama benar itu namanya Abraham Jejer. Siapa Abraham Jejer itu? Abraham Jejer itu orang Yahudi dari tokoh Reform Yudism, reformasi Yahudi. Tokohnya bernama Abraham Jejer. Abraham Jejer berkata semua agama itu sama. Apa alasan Abraham Jejer? Karena semua agama tidak ada yang menyuruh kepada kejahatan. Semua agama menyuruh kepada kebaikan. Maka semua agama sama. Semua agama masuk surga. Asal beramal soleh. Siapapun yang beramal soleh, agama apapun saja masuk surga. Nah, seolah-olah kayak benar. Agama itu bukan sekedar amal soleh. Agama itu keimanan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah. Agama itu ibadat kepada Allah. Bukan sekedar amal soleh. Sehingga sekarang ditanamkan kepada orang-orang ini. Agama apapun saja. Asal beramal soleh masuk surga. Yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Hah? Milih yang mana? Milih yang sholat subuh? Goblok. Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang tidak puasa. Inilah penipuan intelektual. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam sendiri? Kemudian saya ucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu dalam pertemuan-pertemuan dan ceramah-ceramah yang saya sampaikan, saya tekankan dalam soal pengorbanan.
Karena saya yakin tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Maka pengorbanan ini yang harus menjadi jiwa daripada umat Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, selalu saya ingatkan, bukan hadiah dari Belanda. Kita merdeka, berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, ini bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. Ini yang perlu diingat. NKRI itu dibangun di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa juta wanita yang jadi janda? Berapa putra putri Indonesia yang menjadi yatim? Karena bapaknya gugur di medan perang melawan Belanda. Semenjak tahun 1825 yang dimulai dengan perang Diponegoro secara terbuka melawan Belanda. Berapa bangsa Indonesia yang menjadi syuhada? Kemudian disusul oleh kesultanan-kesultanan. Karena Indonesia waktu itu dikuasai oleh para sultan-sultan. Sampai ke daerah Sulawesi Utara, Sultan Ternate, Sultan Tidore, di daerah Kalimantan, Sultan Pontianak, di Sulawesi, Sultan Boni, dan seterusnya sultan-sultan bergerak untuk mengusir penjajah Belanda. Ini sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia. Alhamdulillah, pengorbanan yang terbesar untuk NKRI ini adalah umat Islam. Umat Islamlah yang mendorong supaya kita anti Belanda. Para ulama-ulama waktu itu sampai mengharamkan pakai dasi, mengharamkan pakai celana, mengharamkan pakai jas. Mengapa diharamkan pakai dasi? Karena dasi pada waktu pakaian Belanda. Supaya kita anti Belanda. Dalam sebuah hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai perbuatan satu kaum, maka dia itu sama dengan kaum itu. Diharamkan dasi, diharamkan celana untuk anti Belanda. Puncaknya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tercapailah. Kita pelajari proses terwujudnya NKRI ini. Maka saya minta kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini supaya tahu sejarah bangsanya. Jangan menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya. Akhirnya banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang bertentangan dengan sejarah bangsanya. Para ulama lah yang ikut menegakkan NKRI ini. Sebelum Belanda, sebelum Bung Karno mau memproklamirkan kemerdekaan ini, Bung Karno membentuk 60 orang untuk bermusyawarah mencari format negara ini kayak apa. Ternyata 60 orang ini gagal. Akhirnya Bung Karno membuat panitia kecil terdiri 9 orang. Termasuk diantaranya Bung Karno sendiri, Bung Hatta sendiri, dari golongan Katolik diwakili oleh A.A. Maramis, dari golongan Islam diwakili oleh Kahar Mudakir, diwakili juga dengan
Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, dan juga dari Keluarga Nasional banyak, termasuk Bapak Muhammad Yamin. 9 orang ini menggodok bagaimana format negara ini yang akan kita proklamirkan. Terjadilah satu kesepakatan yang dalam sejarah disebut Piagam Jakarta. Ini yang sekarang kita lupa. Saya ingatkan, Piagam Jakarta itu bunyinya, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini Piagam Jakarta yang disepakati oleh semua pihak. Dari Katolik, dari nasionalis, dari umat Islam, tanda tangan. Sehingga Bung Karno menamakan Piagam Jakarta itu gentleman agreement. Suatu kesepakatan yang jantan. Artinya gagah jantan itu. Gentleman agreement. Nah, dengan terbentuknya format negara ini, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang tidak memeluk Islam ya nggak usah. Nah, dengan format inilah maka Bung Karno langsung memproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Merdeka tanggal 17 Agustus 45 jam 10 pagi. Ini sejarah yang saya baca. Apa yang terjadi setelah itu? Jam 3 sore datanglah seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang yang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia pecah jadi 2. Indonesia Barat dan Indonesia Timur. 7 kata itu mana yang minta dicoret? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya supaya dicoret. Nah, akhirnya Bung Hatta mengumpulkan 9 orang ini pada tanggal 18 Agustus. Minus Kiai Wahid Hasyim, karena Kiai Wahid Hasyim pulang ke Jawa Timur karena dianggap persoalan sudah selesai. Sudah timbul kesepakatan tentang negara ini. Timbullah perdebatan lagi. Satu pihak bertahan tidak usah dicabut. Ini sudah merupakan keputusan dari semua pihak. Baik kaum nasionalis, kaum agamis sudah sepakat. Tidak usah dicabut. Tetapi Bung Hatta dapat meyakinkan dan mengkhawatirkan kalau ini tidak dicabut, dikhawatirkan Indonesia Timur akan mengadakan proklamasi. Sehingga Indonesia pasti pecah. Jadi Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Terjadilah perdebatan yang sengit, akhirnya dengan lapang dada tokoh-tokoh Islam mencabut 9 kata ini. Setelah dicabut, diganti dengan kata-kata yang Maha Esa. Tanggal 17 Agustus berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Tanggal 18 Agustus berubah
negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sejarah. Kalau seandainya tokoh Islam waktu itu tetap bertahan, barangkali NKRI tidak ada. Nah, ini sejarah, generasi muda harus tahu. Dan pemimpin-pemimpin bangsa harus tahu. Kalau dulu saya tidak khawatir tahun 45 ini kita dipimpin oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Tapi sekarang pemimpin kita bukan pejuang. Anak sekolahan. Nah iya, anak sekolahan semua ini. Bukan pejuang. Kalau dulu tahun 45 jadi pemimpin pejuang. Jadi tahu sejarah bangsanya. Dan sekarang ini tamatan sekolah. Barangkali ini tidak tahu sejarah bangsanya itu. Bahwa terjadi suatu yang sangat krisis. Yang akan membubarkan NKRI. Dengan lapang dada. Demi NKRI, cabut 7 kata ini. Tapi gantinya juga cukup mahal. Dengan kata-kata Maha Esa. Nah ini sejarah yang saya baca. Maka kalau umat Islam itu tidak usah diajar toleransi. Umat Islam paling paham toleransi. Kalau seandainya umat Islam tidak toleransi, kita yang mayoritas, barangkali gereja dari Sabang sampai Merauke kita ratakan dengan tanah dalam tempo 1 minggu selesai. Kita toleransi. Tidak pernah ada perang antara Islam dan Kristen. Walaupun kita mayoritas. Tidak pernah ada perang Islam dengan Hindu. Tidak pernah ada perang Islam melawan Buddha. Tidak ada itu. Karena umat Islam yang mayoritas ini ngerti toleransi. Bahwa yang berjuang kemerdekaan itu tidak hanya umat Islam saja. Umat lain juga ikut berjuang. Umat Kristen ikut berjuang. Orang Hindu ikut berjuang. Orang Buddha ikut berjuang. Kita akui. Tapi bagaimanapun kita mengakui mereka ikut berjuang. Tapi insya Allah umat Islam lah yang terbesar perjuangannya. Yang menggerakkan bangsa ini untuk melawan Belanda ini adalah para ulama dan para pesantren. Untuk anti penjajahan. Itu jangan dilupakan. Nah kalau pemerintah sekarang minta bukti. Sering saya pidatokan berkali-kali. Kalau ingin tanda bukti, kalau umat Islam yang terbesar jasanya dalam kemerdekaan itu, tolong pemerintah, sering saya katakan berkali-kali, adakan sensus kuburan. Ini fakta. Alhamdulillah, di Indonesia setiap kota kabupaten mempunyai namanya Taman Pahlawan. Ke Tangerang Taman Pahlawan, ke Serang Taman Pahlawan, ke Pargenang Taman Pahlawan, ke Sukabumi, terus ke sampai Jawa Barat, sampai Jawa Tengah, Pekalongan, Tegal, semuanya Taman Pahlawan. Jawa Timur, Pasuruan, Probolinggo, semuanya Taman Pahlawan setiap kota kabupaten. Persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Masuklah Anda ke Taman Pahlawan. Kalau ingin tahu jasanya umat Islam, masuklah Anda ke Taman Pahlawan. Tanya namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa, namamu siapa, agamamu apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam yang membangun NKRI ini. Maka umat Islam tidak perlu dikambing hitamkan. Ulama tidak perlu dicurigai, radikal, segala macam. Kita yang paham toleransi itu. Karena kita punya Quran. Quran yang mengajarkan toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun.
La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Jelas, hai orang-orang kafir, saya bukan penyembah kepada apa yang kau sembah. Dan engkau pun bukan penyembah kepada apa yang saya sembah. Dan saya pun bukan penyembah kepada apa yang kau sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agama lo, agama lo. Agama gua. Kerjakan agama lo. Gua tidak mengganggu lo. Dan gua kerjakan agama gua. Lo jangan mengganggu agama gua. Lo, gua. Bagaimana? Mantap. Iya, saya ini orang Madura. Tapi Betawinya fasih. Maka saya, maaf, orang Betawi yang begini nih, gak punya sertifikat loh. Ketua MUI barangkali orang Betawi. Madura. Yang Betawi itu gak punya sertifikat. Nah, kalau Syukuran Makmun ini punya sertifikat, saya ini tokoh Betawi. Saya sebagai tokoh Betawi ini, sertifikat ditandatangani orang Betawi, ditandatangani oleh gubernur. Ini ngaku Betawi enggak punya sertifikat. Betawi liar. Nah, ya. Nah ini sudah toleransi itu Islam paling paham. Islam gak usah diajar toleransi. Yang perlu diajar mereka itu supaya ngerti toleransi. Kalau Islam sudah ngerti toleransi itu, lakum dinukum waliyadin, sampai saya terjemahkan dengan bahasa Betawi. Lah, inilah sejarah bangsa. Oleh sebab itu saya ada berkorban. Kalau orang yang sebelum kita sudah berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban, maka saudara dituntut untuk berkorban. Untuk siapa saudara berkorban? Untuk anak cucu kita. Agar anak cucu kita tidak jadi korban. Maka orang Pademangan berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban, sudah jadi korban. Inilah yang selalu saya tanamkan. Alhamdulillah kita hidup di negara yang aman. Tidak hidup di Gaza. Kita tidak perlu berjuang jiwa. Cukup kita berjuang mengorbankan harta. Maka saya minta pada umat Islam yang ada di depan saya ini, khususnya sisihkan sebagian hartanya untuk membiayai Islam. Mulai malam ini semua pasang niat, saya wajib membiayai Islam. Semuanya. Sisihkan hartanya sebagian untuk Islam. Muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kau ingin menjadi orang yang mulia, hormatilah apa yang dihormati oleh Allah. Kalau kau ingin menjadi orang yang terhormat, walaupun kau tidak minta dihormati, tapi akan dihormati oleh orang. Kau tidak usah minta dimuliakan, tapi akan dimuliakan orang. Hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Semua bisa tahu bahwa hari Jumat itu hari yang terbaik pilihan Allah. Muliakan hari Jumat. Dengan apa memuliakan hari Jumat? Banyak caranya. Di antaranya, hai umat Islam yang merokok, perokok itu saya minta kalau pagi Jumat berhenti merokok sampai Sabtu pagi. Uang rokoknya Kiai bawa ke masjid.
Kalau tiap orang buang rokoknya dibawa ke masjid, makmur masjid ini. Tidak usah mengambil duitnya yang di bank. Ibu-ibu nanti akan ke kuburan, Bu. Kalau ibu belanja tiap hari, ada sisa 2.000, ada sisa 5.000, masukkan kotak, Bu. Nanti pagi Jumat buka, Bu. Kalau katakan 7 hari itu ada 30.000. 10.000 titipkan sama suaminya. Pak, ini hari Jumat, Pak. Saya titip 10.000, masukkan tromol masjid, Pak. Untuk nanti saya di kuburan. Pada saat saya berada di kuburan sendirian, Pak. Tanpa suami, tanpa anak, tanpa keluarga. Yang bisa bikin saya tersenyum adalah amal jariah saya tiap minggu 10.000 ke masjid itu. Yang 20.000 untuk nanti ada majelis taklim, ada majelis dikir, ada solawatan, kasih duit. Solawatan kita biayai, majelis taklim kita biayai, masjid kita biayai, ada madrasah kita biayai, maka Islam hidup dan tidak akan dipermainkan oleh orang-orang yang berduit. Banyak tokoh-tokoh katanya tokoh Islam, tapi sebenarnya boneka. Dia tidak diatur oleh Al-Quran, dia tidak diatur oleh sunnah Rasulullah, tapi kiainya diatur oleh pemikiran-pemikiran Yahudi. Karena orang Yahudi yang ngasih duit ini yang berbahaya terhadap umat Islam ini. Jangan ada pemimpin Islam boneka-boneka. Tapi jadi pemimpin Islam yang independen. Yang betul-betul pemimpin Islam. Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Bukan jadi pemimpin hanya mengikuti pemikiran sponsor. Kadang-kadang kiai hanya untuk mencari pembenaran. Kiai pembenaran itu tempatnya di neraka. Hanya untuk membenarkan barang-barang yang salah. Banyak kiai yang tugasnya menjadi kiai pembenaran. Ada satu persoalan, undang kiai. Supaya kasih fatwa pembenaran. Subhanallah, subhanallah. Mengapa terjadi kiai semacam ini? Karena kiainya kiai lapar. Kiainya kiai serakah. Kiai tamak. Sering saya katakan kepada saudara. Walaupun ini sebenarnya pepatah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu rata-rata orang Arab itu pelihara anjing. Supaya anjingnya nurut. Anjingnya taat. Kata orang zaman jahiliyah. Jawwe kalbaka yadbaka. Laparkan anjingmu. Baru nurut sama kamu. Yang nurut itu siapa? Anjing lapar. Anjing kenyang kagak nurut. Dia kenyang kok. Ada orang pegang roti, tenang anjingnya. Enggak nurut. Maka supaya kiai-kiai nurut di Indonesia ini, jadikan kiai ini anjing-anjing lapar. Baru kiainya nurut sama orang-orang yang berduit, hancurlah Islam. Bagaimana? Mantap. Mudah-mudahan Syukran Makmun tidak jadi anjing lapar. Ya, doakan. Nah ini sudah terjadi, saudara. Oleh sebab itu saya ajak, mari umat Islam berkorban. Masjid jadi gagah kayak gini. Saya baru lihat tiang bercahaya ini, baru di Nurul Mujahidin ini, betul-betul Nurul Mujahidin ini. Ya, tiang-tiangnya ini. Ini karena pengorbanan. Pengorbanan saudara hari yang lalu. Pengorbanan saudara hari ini belum. Ini pengorbanan saudara tahun yang lalu. Pengorbanan saudara tahun ini belum. Tahun depan belum. 3 tahun lagi belum. Kalau nggak mati. Lalu kita berkorban ini
berkelanjutan. Bukan sekarang berkorban lalu berhenti. Tidak. Ini masih terwujud karena pengorbanan saudara kemarin. Pengorbanan saudara hari ini belum. Lah disinilah. Maka orang Pademangan, saya minta maaf. Kalau Anda hari Jumat memasukkan tromol masjid dengan duit 2.000, saya minta maaf. Saudara bukan beramal. Saudara sedang menghina agamanya sendiri. Saudara menghina agamanya. Masa masjid 2.000? Masa surga 2.000 pakai otak, Bu? Kemana otakmu itu? Ya, maaf kalau saya terlalu kasar. Karena kalau nggak kasar nggak paham-paham. Dikasarin pun masih kurang sadar. Ibu, kalau berpikir untuk nanti setelah mati, itu Rasulullah berkata, itu orang yang berotak. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang berotak, orang yang menggadaikan dirinya kepada Allah dan berbuat untuk nanti setelah mati. Ibu-ibu yang umurnya sudah 55 tahun ke atas, saya kira tidak perlu lagi pakai kalung emas. Insya Allah tidak menambah cantik. Betul apa tidak kira-kira? Ya mudah-mudahan sama-sama panjang umur, Bu. Tapi kalau umpama ibu mati duluan, bapaknya masih umur 60 tahun, kawin lagi apa tidak? Oh enggak, mati aja istrinya kawin lagi. Nah, begitu kawin lagi, Bu, ibu di kuburan. Dibuka lemarinya, Bu, oleh suaminya. Dikeluarkan gelang ibu, dipakaikan sama istri mudanya. Diambil kalungnya, dipakaikan sama istri mudanya. Kira-kira ibu di kuburan gigit jari apa tidak? Gigit jari apa tidak? Ibu berkata, ya Allah itu gelang saya. Ya Allah itu kalung saya. Kalau saya kasih pesantren, kalau saya kasih masjid, saya kasih majelis taklim, insya Allah ibu tersenyum dengan gelang emasnya itu. Lah ini saya peringatkan, karena kita sudah pasti ke kuburan. Kita semua ini tertipu dengan dunia ini. Saya buktikan tertipunya apa? Yang menjadi hak kita ini sebenarnya apa? Hak kita itu nasi satu piring yang ada di depan kita. Itu hak kita. Hak kita apa? Pakaian yang saya pakai satu lembar ini. Hak saya apa? Rumah saya yang tempati. Hak saya apa? Ya mungkin mobil yang saya miliki. Selain itu, bukan hak kita. Seorang kaya punya duit di bank katakan 10 miliar. Begitu dia dapat keuntungan setor lagi 5 miliar. Duitnya di bank menjadi 15 miliar. Pulang ke rumahnya mati. Yang 15 miliar siapa yang menikmati, Pak? Siapa? Dia yang mencari harta pontang-panting. Tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Akhirnya dia tidak menikmati hartanya. Jadi siapapun saja yang sekarang di bank mempunyai duit miliaran, mempunyai duit triliunan, itu semua bukan kepunyaan dia. Tertipu dia. Karena duit 1 triliun tidak akan habis dimakan oleh dia. Yang dimakan oleh dia cuma nasi 1 piring, baju 1 lembar, mobil 1. Punya 5 mobil, apakah dipakai semua? Ya tidak, yang dipakai 1. Ini namanya maghrur, kata Imam Ghazali, tertipu. Bukan lalu kita disuruh miskin, tidak. Kita disuruh kaya. Kalau Islam disuruh kaya itu jelas.
Perintah zakat adalah perintah kaya. Tidak mungkin perintah zakat untuk orang miskin. Perintah haji untuk orang kaya. Kita harus kaya. Tapi kekayaannya itu untuk siapa? Pergunakanlah kekayaannya untuk mencari keridhaan Allah. Kekayaannya untuk masjid. Kekayaannya untuk pesantren. Kekayaannya untuk majelis taklim. Kekayaan untuk majelis zikir. Hidupkan ini Islam. Maka saya tanamkan agar saya hadir malam ini, mulai pasang niat, saya wajib membiayai Islam. Jangan sampai Islam dibiayai oleh orang-orang di luar Islam. Nanti kok akan diatur oleh mereka. Inilah yang sangat berbahaya, menjadi pemimpin-pemimpin boneka. Nah, ini saya tanamkan kepada panitia. Terima kasih atas pengorbanannya. Kepada saudara-saudara yang ikut membantu, terima kasih atas segala pengorbanannya. Dan lanjutkan pengorbanan ini. Insya Allah, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabi la syadid. Syukurilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Syukuri apa yang ada. Insya Allah, Allah tambah apa yang belum ada. Yang ada saja belum disyukuri. Bagaimana Allah menambah yang belum ada? Syukuri apa yang ada. Insya Allah, Allah berikan apa yang belum ada. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah janji benar. Nah, ini saudara-saudara saya tanamkan rasa berkorban agar Islam ini hidup mandiri. Tidak diatur oleh orang-orang yang berduit. Kalau kiai diatur oleh orang-orang yang berduit, maka kiai fatwanya hanya mengikuti pesan sponsor. Bagaimana? Nah, di sini saudara, ini saya belum berpidato, baru muqaddimah. Belum pidato saya ini, baru muqaddimahnya. Mengapa? Saya diundang Isra Mi'raj. Saya belum pidato Isra Mi'raj, baru muqaddimah supaya cinta berkorban. Nah, alhamdulillah, orang sebelum kita berkorban, saya yakin di Indonesia ini 90% tanah masjid tidak beli. Mungkin masjid yang beli tanahnya cuma 10%. Orang berwakaf. Orang berwakaf masjid, berwakaf pesantren, berwakaf madrasah. Kadang-kadang menjual sawah untuk bangun masjid. Itu orang dulu. Mewakafkan tanahnya untuk Islam. Sekarang kadang terbalik. Bukan mewakafkan, jual wakaf. Lebih rusak lagi itu. Nah, ini saudara-saudara, sebagai muqaddimah saya, supaya saudara cinta berkorban. Sayangilah anak ibu, sayangilah anak bapak. Ketika bapak sholat subuh tadi pagi, membaca doa kunut dengan enak. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Pernahkah bapak berpikir, apakah anak saya masih baca kunut seperti saya? Apakah cucu saya nanti masih baca kunut seperti saya? Apakah anak cucu saya masih seperti saya? Atau sudah berubah agama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah ini yang kita pikirkan sekarang ini, berkorban untuk menyelamatkan anak cucu. Anak cucunya bawa ke masjid kalau anak pengajian. Ini saya minta sebagai muqaddimah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah diperingatkan oleh korek kita. Terima kasih kepada korek. Jadi kalau saudara jadi korek itu
di dalam pertemuan-pertemuan itu qiraatul Quran itu tabarrukan. Jadi jangan sampai baca Quran 2 jam. Nah, jadi baca Quran itu tabarrukan. Jadi baca sekedarnya. Kayak tadi cuma 2 ayat kok. Ya. Dibacakan tadi supaya kita ingat. Nah itu benar koreknya itu. Isra Mi'raj. Baca ayat Isra Mi'raj. Jadi kita supaya ingat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Suatu kejadian yang istimewa. Mengapa saya katakan istimewa? Kejadian Allah memulai ayatnya dengan kata-kata subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Maha suci Allah dari apa? Maha suci Allah dari perkataan si kafir-kafir. Dan maha suci Allah dari perkataan si munafik-munafik yang tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu jangan diukur dengan otak manusia. Kalau diukur dengan otak manusia, bagaimana mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7 tidak sampai 1 malam. Isra Mi'raj itu jangan diukur dengan otak manusia. Ukur dengan kekuasaan Allah. Hanya orang yang beriman kepada Allah yang percaya Isra Mi'raj. Mari kita lihat kebesaran Allah dan kekuasaannya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan diatur alam ini dengan aturan yang begitu indah. Sekian miliar bintang di langit sudah sekian miliar tahun berputar dengan kecepatan sekian ribu kilometer per jam. Tidak pernah terjadi tabrakan. Semua berputar pada jalannya masing-masing. Sekian miliar bintang. Subhanallah. Teratur.